Akibat tatapan mata seorang janda pirang yang sedang duduk di pinggir jalan, supir truk ini gagal fokus hingga truk yang dikemudikannya oleng dan naik ke pembatas jalan. Di Pakistan, kejadian semacam ini tergolong pemandangan yang sudah biasa. Hap roda truk jelas sudah tak tertolong. Namun untungnya hampir seluruh benturan berhasil diserap oleh poros roda depan, sehingga perdaun dan kenakel kemudi tidak mengalami kerusakan yang begitu parah. Dalam kondisi perut keroncongan dan khawatir istrinya nanti bernyanyi lagu metal karena pulang terlambat, pemilik truk pun dengan cepat menghubungi bengkel terdekat untuk melakukan perbaikan darurat di lokasi. Karena bagian depan truk sudah amblas ke bawah, maka langkah pertama adalah meluruskannya kembali dengan bantuan dongkrak. Dengan tambahan penyangga ulir, para mekanik dengan cepat berhasil menopang rangka sasis. Namun as roda depan yang masih terhubung dengan ban tidak mudah dipindahkan, sehingga baut-baut pengikatnya harus dikendurkan terlebih dahulu. Meski poros roda depan belum sampai patah, namun kondisinya sudah bengkok. Setelah batang kemudi berhasil dilepas, poros roda depan yang ditarik keluar dari bawah kendaraan masih harus dibongkar sepenuhnya. Tujuannya adalah agar poros mudah diangkut menggunakan kendaraan roda 3 mereka. Sesampainya di pasar pramuka, maksudnya bengkel mereka, nakal kemudi yang tersangkut pada poros roda depan masih perlu dilonggarkan karena lagi-lagi Bahlil lupa membukanya. Terlihat jelas tepi lubang baut pengikat mengalami retak. Mekanik harus melakukan pengelasan tambahan untuk menambal celah tersebut agar takan tidak terus merambat saat kendaraan digunakan. Setelah pengelasan, karena bagian tengah poros roda depan mengalami deformasi dan tidak bisa diluruskan hanya dengan palu, area yang menonjol harus ditekan kembali menggunakan mesin hidrolik sederhana milik mereka. Karena kekerasan material poros roda depan cukup tinggi, mesin hidrolik manual tersebut bekerja sangat berat. Setelah dipompa sekitar 15 menit, poros pun tampak sudah lurus kembali seperti semula. Untuk memastikan poros roda depan masih layak digunakan, mereka hanya mengandalkan water pass untuk pengukuran sederhana. Ketika ujung poros dan dudukan perdaun sejajar, berarti poros roda depan dianggap sudah selesai diperbaiki. Terlihat jelas kualitas perbaikan bengkel ini cukup baik. Setelah poros dibawa kembali ke lokasi truk, kini perdaun yang terlepas bisa dipasang kembali. Walaupun perdaun mengalami deformasi akibat benturan, beruntung dudukan gantungan pada rangka tidak rusak. Setelah mengganti bushing baru, poros roda depan dapat kembali dipasang ke perdaun. Demi keselamatan berkendara pemilik di kemudian hari, bengkel juga mengganti U-bolt dengan yang baru. Komponen seperti ini bisa mereka produksi sendiri, sehingga harganya relatif murah dan ekonomis. Selanjutnya, mur baru dipasang dan dikencangkan. Setelah itu, nakal kemudi bawaan kendaraan dipasang kembali ke ujung poros. Dengan palu besar, kingpin terus dipukul hingga terpasang sempurna, dan kedua sisi nakal pun cepat selesai dipasang. Tahap berikutnya adalah memasang kampas rem. Karena poros roda depan ini tidak memiliki penggerak, proses perakitannya relatif sederhana. Setelah bantalan diolesi gemuk baru, tromol rem juga harus didorong hingga benar-benar rapat agar mur tengah dapat menguncinya dengan sempurna. Di sisi ini, tromol berhasil dilepas tanpa kerusakan. Namun karena tromol di sisi lain sudah pecah, pencarian suku cadang pengganti membuat waktu terus berjalan hingga malam hari. Untungnya, para mekanik di sana tidak menuntut bayaran lembur. Setelah batang kemudi di bagian bawah dipasang kembali, truk yang sempat naik ke pembatas jalan ini akhirnya bisa dinyalakan untuk uji coba. Ketika supir menginjak pedal gas dan truk berhasil melewati gundukan kecil, maka truk yang mengalami kecelakaan ini pun dinyatakan berhasil diselamatkan. Jadi, bagaimana menurutmu?